Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara formal, jadi rangkaian acara kita hari ini, yang pertama adalah pembacaan rawi, sembari kita menunggu para sahabat-sahabat ataupun teman-teman guru dan karyawan yang masuk ke Zoom. Kita akan mendengarkan pembacaan rawi. Setelah pembacaan rawi, lalu kita akan lanjutkan dengan acara formalnya, yaitu dengan pembacaan Al-Quran, yaitu dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan tayangan video santunan, dan yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang keempat ceramah agama dan doa, yang insya Allah akan diisi dengan Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, PhD. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan jam 6.45, serta yang hadir sudah hampir 100. Selanjutnya mari kita dengarkan dan kita ikuti pembacaan rawi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan dan juga Ustadz Idham Khalid. Kepada Ustadz Fauzan dan Ustadz Idham kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, khususan Syekh Ja'far ibn Hasan al-Barzanji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khassahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sulana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'an.
يا ربي صل على صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل ربي صل على على محمد محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل صل على على محمد محمد يا ربي عليه صل عليه وسلم. وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي ربي صل صل على على محمد يا ربي صل عليه عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي ربي صل صل على على محمد يا ربي صل عليه عليه يا وسلم ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نصوره. يا ربي صل صل على على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي ربي صل صل على على محمد يا ربي صل عليه عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك بارك عليه عليه وعلى وعلى آله. آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا
يتخرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أسر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدر فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوب بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمة والجبال وأستمع الله تعالى رضوانا يخص العفرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجري هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في غطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي جنودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف حفظا تحل المسامع بحلاه واستعينوا بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه فحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا
جفت منه البذور مثل حسن ما رأيت قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله الله يا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا يا رسول رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا حسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصاد مرحبا يا نور العين مرحبا يا حسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين الله مرحبا واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا
Marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Nurul Aini, Allah marhaban. ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير ما تعاد مرحبا 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 Ya Nurul Aini, marhaban ya Nurul Aini, Allah marhaban marhaban. صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حب ودموع جتمعنا غاية حسن الختام الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mr. Idham dan juga Ustadz Fauzan Shadiq yang telah memandu bacaan Barzanji pada malam hari yang berbahagia ini. Kami haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiba kita mulai acara Maulid ini. Dengan terlebih dahulu saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah wa yablughuna risalataka wa yahshawnaka wa la yahsawna ahadan siwaka wa kafa billahi hasiba.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma wa salli wa ala sallim alihi wa barik alaihi sahbihi wa ala ajma'in. alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah Allah perkenankan kita bertemu, bersilaturahmi dan bermuajahah di acara pengajian dalam rangka tasyakuran Milad Al-Fat yang ke-21. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi, dirahmati, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil uzma kala, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Al-Fat Bina Insan Sakinah, yang sama-sama pula kita hormati para kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, Al-Fat BSD maupun Cirende, yang sama-sama pula kita hormati guru kita Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kab PhD Hafizahullah wa mata'annallahu bituli hayatih, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Serta yang kita hormati para orang tua siswa yang hadir pada acara Milad Al-Fat pada malam hari yang berbahagia ini. Kami haturkan ucapan terima kasih atas kehadirannya pada Bapak Ibu orang tua siswa di malam hari yang berbahagia ini, serta yang saya hormati dan saya cintai para guru dan karyawan Al-Fat Bina Insan Sakinah yang berbahagia, yang juga alhamdulillah telah hadir bersama-sama di malam hari yang berbahagia ini. Sekali lagi saya sebagai pengatur acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Milad Al-Fat pada malam hari yang berbahagia ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa alhamdulillah setiap bulan Februari di awal kita melaksanakan tasyakuran terkait dengan miladnya Al-Fat atau hari lahirnya Al-Fat, yang mana pada malam hari ini kita awali dengan insya Allah tadi sudah dibacakan rawi. Lalu nanti kita akan dengarkan mauizah hasanah ataupun tausiah dari guru kita dengan tema menjadi pribadi yang bersyukur dalam perspektif Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kab, yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, hingga kualitas kehidupan kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib, terlebih dahulu seperti biasa kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, mengharap berkah dan tabaruk. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi ataupun ini nanti insya Allah Allah akan meridhoi, dan juga kita akan dengan fadilah surat Al-Fatihah kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, serta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Summa Al-Fatihah ila almarhum Bapak Haji Harsoyo bin Supardan Wirodirjo, summa ila almarhumah Ibu Siti Rohana binti Bambang Suwono, summa ila almarhum Mbak Anis Latriayu binti Bapak Profesor Dr. Aryadna Jais. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa yang terakhir kita baca untuk almarhum dan almarhumah dari para guru-guru kita yang telah mendahului kita, siswa-siswi kita yang telah mendahului kita, dan juga para orang tua siswa yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan kepada orang yang kita cintai yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sihatkan kembali, Allah ceriakan kembali sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Dan juga kita doakan untuk teman-teman, para sahabat, orang tua yang saat ini juga dalam keadaan sakit, yang terkena mungkin musibah COVID, dan juga untuk teman-teman komunitas kanker yang juga saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Summal Fatihah li syifaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah membacakan surah Al-Fatihah. Untuk selanjutnya acara yang kedua adalah tayangan video liputan santunan yang telah kita lakukan, dan kebetulan Bapak Ibu sekalian kemarin Al-Fat School Indonesia alhamdulillah berbagi rezeki kepada sahabat-sahabat kita dari teman-teman yang ada di Yayasan Yatim Piatu, baik yang ada di BSD maupun di Cirende. Untuk itu kami haturkan ucapan yang sebesar-besarnya kepada pendiri Al-Fat. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan apa yang telah disedekahkan, apa yang telah diberikan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan berlipat gandanya nanti yang akan Allah berikan. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut adalah video tayangan liputan santunan yang telah dilakukan oleh tim agama dan tim marketing, baik yang di BSD maupun yang ada di Cirende. Adanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yayasan Al-Fat. Kami mengucapkan atas sumbangannya kami terima, semoga bermanfaat. Selamat ulang tahun yang ke 21 tahun, semoga makin berkah, makin maju, makin terpercaya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Al-Fat Bina Insan Sakinah untuk menyampaikan titipan dari Yayasan di
mohon doanya semoga yayasan kami menjadi yayasan yang amanah, mampu menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna dan manfaat bagi nusa bangsa dan agama. Al-Fat ini sekarang usianya sudah 21 tahun. Mudah-mudahan di usia Al-Fat yang ke-21 tahun ini bisa Al-Fat ini bisa terus berprestasi dan juga tambah berkah. Ya Tuhan kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami santri dan juga seluruh dewan guru yang ada di Yayasan Gani Abbas ini ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah. Al-Fat yang hari ini hari jadi yang ke-21 tahun, jadikanlah Al-Fat sukses, berkah kedepannya ya Allah, berkah di dunia dan juga berkah di akhirat, memberikan manfaat kepada seluruh umat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yayasan dan juga seluruh yang terlibat di dalamnya, guru-gurunya, kemudian murid-muridnya, wali muridnya, semuanya ya Allah, berikanlah mereka kesehatan ya Allah, berikanlah mereka kesehatan ya Allah, jagalah dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah mereka keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya menjadi anak yang soleh solehah, dan juga alumni dari Al-Fat Bapak bisa memberikan manfaat ilmunya kepada khalayak ramai ya Allah, manfaat untuk bangsa, negara, dan juga untuk keluarganya ya Allah. Selamat ulang tahun Al-Fat yang ke-21, semoga sukses dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami perwakilan dari guru KBTK SD, SMP, SMA Al-Fat Cirende telah menyampaikan amanah dari pimpinan Yayasan Al-Fat Bina Insan Sakinah dalam rangka tasyakuran ulang tahun Al-Fat yang ke-21 dengan berbagi kasih, memberikan santunan kepada 3 lembaga di sekitar sekolah Al-Fat Cirende, yaitu ke Pondok Yatim dan Duafa Nurul Ikhwan, yang kedua Pondok Yatim dan Duafa Darul Ulum, yang ketiga Rumah Tahfiz An-Nur. Dan alhamdulillah amanah tersebut sudah kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada seluruh pengurus Al-Fat, diberikan kesehatan lahir dan batin, berkahi rizkinya, dan semoga untuk sekolah Al-Fat senantiasa tambah maju dan semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, demikianlah liputan kegiatan santunan yang dilakukan oleh Al-Fat School Indonesia untuk sahabat-sahabat kita yang ada di sekitar Al-Fat, baik yang ada di BSD maupun yang ada di Cirende. Itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Al-Fat Bina Insan Sakinah dan juga teman-teman tim yang telah turun ke lapangan untuk menyampaikan amanah dari yayasan. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita di panti asuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara pembacaan ayat suci Al-Quran, terlebih dahulu saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun Al-Fat School Indonesia kepada semuanya, kepada pengurus Yayasan Al-Fat Bina Insan Sakinah dan juga kepada rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, Al-Fat semakin berkembang, semakin berjaya, dan semakin mencetak kader ataupun generasi-generasi umat yang cerdas, yang berwawasan luas, dan juga memiliki akhlakul karimah. Amin. Itu mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Hidayatullah. Kepada Al-Ustaz Nur Hidayatullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idh ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Amin. La azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah. وقال موسى إن تكفروا وأنتم ومن في الأرض جميعا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nur Hidayatullah yang telah membacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari
surat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Ustadz Nur Hidayatullah. Dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah agama dalam rangka Milad Al-Fat ke-21 dengan tema menjadi pribadi yang bersyukur dalam perspektif Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kab, PhD. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mr. Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Yayasan Bina Insan Sakinah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, para kepala sekolah dari TK sampai ke SMA, Al-Fat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, dewan guru semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah, orang tua murid, parents yang hadir pada malam hari ini yang mulia, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Semua yang hadir di dalam majlis yang mulia ini mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan disayangi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Malam hari ini kita subhanallah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah yang paling mulia. Tidak ada lain adalah dalam kita bersyukur, tasyakuran, yaitu Milad Al-Fat yang ke-21. Ya Allah, mudah-mudahan Al-Fat diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Al-Fat makin jaya. Mudah-mudahan guru-gurunya diberi sehat walafiat, kepala sekolahnya, wali muridnya, khususnya yayasan, pengurus yayasan yang berusaha senantiasa siang dan malam memikirkan untuk kemajuan. Bagaimana cara pendidikan yang lebih baik, bagaimana mendidik anak-anaknya atau anak muridnya menjadi murid-murid yang saleh dan salehah, yang berakhlak mulia, yang berilmu dengan ilmu yang istimewa, bisa meneruskan menjadi anak-anak bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang bisa menjadi penerus di kemudian hari, yang menjadi penerus yang hebat, penerus yang disayangi oleh Allah, penerus yang bisa menjadikan tambah maju negara Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan murid-muridnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yayasannya bisa berkembang dan berkembang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan dirgahayu yang ke-21 Al-Fat. Mudah-mudahan ke depan makin diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Malam hari ini kita kumpul bukan sembarang kumpul, apalagi dengan tema yang sangat luar biasa. Menjadi pribadi yang bersyukur dalam perspektif Al-Quran. Subhanallah. Agar kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bersyukur, tapi bukan bersyukur sembarang bersyukur. Dikaitkan, diikat dengan perspektif Al-Quran. Artinya kita bersyukur yang diridhai oleh Allah. Bersyukur jadi manusia yang kafah, menjadi manusia yang mulia di dunia dan di akhirat. Ini karena dikaitkan dengan perspektif Al-Quran.
Bagaimana orang menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang diridhai oleh Allah. Karena banyak orang yang mengatakan, saya terima kasih, saya ini. Terima kasih, tetapi terima kasihnya dengan cara maksiat, wal'iyadzubillah. Dengan diberi oleh Allah, bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya subhanallah, tema ini sangat-sangat relevan luar biasa. Untuk saat-saat ini kita sebagai bangsa Indonesia mudah-mudahan menjadi bangsa yang berakhlak mulia, yang beriman, bertakwa, dan insya Allah diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh dan bisa menjadikan Indonesia yang makin maju dan makin berkah. Nah ini tidak ada lain adalah bersyukur. Sebelum kita masuk dari segi itu, definisi daripada bersyukur itu apa menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah SAW, alias dalam tanda petik menurut Islam. Bersyukur itu adalah ma'rifatul abdi bi anna jami'an ni'ami zahiraha wa batinaha saghiraha wa kabiraha bi annaha minallahi ta'ala litakuna wasilatan litaqarrubi ilallah. Ini definisi daripada bersyukur. Dalam Islam artinya apa? Mengetahui seorang seorang hamba Allah, kita manusia ini mengetahui bahwa semua nikmat yang besar, yang kecil, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Jalla Jalaluh. Sebelum kita bersyukur, kita mengenal dulu bahwa ini kita diberi sehat, kita diberi peluang malam hari ini untuk kumpul, kita diberi kenikmatan bisa mempunyai anak, mendidik anak, mengantarkan anak ke dalam sekolah, yang bisa mengajar murid-muridnya, yang bisa mengatur segala-galanya. Ini adalah semuanya adalah pemberian dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanallah. Wa ma taufiqi illa billah. Dalam Al-Quran. Bahwa taufik itu apa sih? Taufik adalah kudrah, kemampuan untuk kita bisa berbuat baik. Diterangkan dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Kemampuan kita untuk berbuat baik, taufik ini adalah berbuat baik, muwaffaq. Makanya orang dikatakan muwaffaq. Makanya Mr. Taufik namanya Taufik. Tujuannya adalah untuk, ya ini orang tuanya memberi nama Masya Allah, tabarakallah. Taufik. Ya ini adalah taufik, ini adalah dari Allah. Jangan sekali-kali hamba Allah mengatakan, karena saya, karena ilmu saya, karena hebatnya saya, karena pengaruh saya, karena uang saya, karena jabatan saya. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Makanya bersyukur ini adalah untuk tahu bahwa Anda bisa begini ini karena karunia Allah Jalla Jalaluh. Otomatis nanti di sini tidak akan timbul sombong. Kita ini bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Semuanya adalah taufik daripada Allah. Bisa duduk, bisa berkumpul, dan kita niat, sudah 21 tahun, tapi kita selalu bersyukur kepada Allah. Apalagi tadi bersyukur dengan berbagi kasih, memberi sana ke sini, ingat kepada orang-orang yang lemah. Subhanallah. Ini adalah mengetahui bahwa ini adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, yang kecil, yang besar. Terus apa tujuannya? Litakuna wasilatan litaqarrubi ilallah. Kalau kita sudah tahu ini adalah dari Allah, otomatis nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Akan dipertanggungjawabkan. Makanya sebelum dipertanggungjawabkan, definisinya mengatakan bahwa nikmat-nikmat ini semuanya, taufik kita ini semuanya adalah dari Allah untuk digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh Allah. Inilah yang diajarkan dalam Al-Quran. Makanya dikatakan perspektif Al-Quran, inilah. Jadi orang yang bersyukur, jangan sembarang bersyukur. Karena banyak orang bersyukur digunakan untuk maksiat. Untuk berfoya-foya. Untuk mubadzir, untuk menolong orang yang tidak benar.
menolong orang untuk maksiat, naudzubillah min dzalik. Nah, ini tidak namanya, bukan daripada Al-Qur'an. Tapi kita tadi diikat dalam tema kita adalah perspektif Al-Qur'an, dalam naungan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita ini diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena kita sering lupa. Ada yang merasa sudah hebat, ya kalau bukan saya, maka kita ini adalah subhanallah. Enggak mungkin bisa ini, enggak bisa ini. Jangan. Kita diingatkan dalam Al-Qur'an, wa ma taufiqi illa billah. Sekali lagi, bahwa kita bisa segala-galanya ini adalah karunia Allah. Dan ini kalau kita lihat sesungguhnya di dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah. Dan keinginan luhur dan seterusnya, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah hebatnya bangsa Indonesia. Mempunyai konstitusi yang dibuka dengan berkat rahmat Allah. Berarti untuk menggiring kita, untuk mendidik kita ini, anak-anak bangsa, pesan daripada founding father kita. Jangan lupa bahwa Allah Jalla Jalaluh itu berikan kepada kita, yaitu adalah untuk apa? Untuk memberikan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat-nikmat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di dalam kita untuk mensyukuri nikmat, ini Al-Fat yang ke-21 tahun, subhanallah, dengan tema yang sangat luar biasa kita petik dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ini subhanallah, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau, coba disyaratkan, kalau kalian betul-betul bertauhid kepada Allah. Subhanallah. Dikatakan oleh Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau seandainya kalian betul-betul bertauhid, beribadah kepada Allah, satu-satunya Allah, maka tanda-tandanya adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur, sedikit-sedikit bersyukur. Makanya kita di dalam Al-Qur'an dimulai dengan surat Al-Fatihah, padahal turunnya itu surat Al-Alaq. Ditaruh di tertibnya dengan surat Al-Fatihah supaya kita baca dengan Al-Fatihah dulu. Kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah setelah bismillah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menghilangkan rasa sombong, riya, dan segala-galanya, hasud. Kalau orang melihat orang maju, susah, hati-hati. Kita ini orang itu bisa maju dikaruniai oleh Allah. Anda yang diberi kemajuan, jangan sombong. Anda diberi karunia oleh Allah. Mau sombong apa? Kalau dicabut oleh Allah kenikmatannya, selesai Anda. Dicabut kenikmatan sehat Anda, selesai Anda. Dicabut ingatan Anda, ilmu Anda yang hebat, hilang. Nggak tahu. Nama anak aja kadang-kadang lupa. Nama ini, subhanallah. Maka bagaimana kalau kita ini dicabut nikmatnya oleh Allah. Apalagi nikmat yang luar biasa, nikmatul wujud, nikmatul hayah, nikmat hidup. Kalau dicabut oleh Allah, nikmat-nikmat yang seperti ini, hati-hati. Ini nikmat-nikmat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga. Makanya Allah dengan kasih sayangnya mulai surat Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabb itu apa? Yang menjaga alam semesta. Kalau tidak dijaga oleh Allah, nikmat Anda akan hilang. Anda sehat, mataharinya tidak dijaga oleh Allah, kesehatan Anda susah. Susah. Anda matanya sehat, ininya sehat, semuanya sehat. Mataharinya kacau, tidak teratur, Anda akan terpengaruh. Udaranya terpengaruh. Hujannya mempengaruhi Anda, tapi dijaga oleh Allah. Rabb yang menjaga hujan, tertib. Menjaga angin, menjaga matahari, menjaga kesehatan Anda, menjaga mata Anda, menjaga telinga Anda. Keseimbangan antara telinga dengan telinga.
mata kanan dan kiri. Semuanya ini adalah nikmat yang besar. Makanya diingatkan, alhamdulillahi rabbil alamin, alam semesta. Kita, makhluk-makhluk yang lainnya, yang di bumi, yang di langit, antara bumi dengan langit, yang di darat, yang di laut, semuanya diseimbangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini untuk menunjukkan bahwa kita setiap saat harus syukur, 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 syukur. Subhanallah, tadi Mr. Taufik membawa subhanallah doa untuk almarhum, untuk kemajuan, untuk ini. Habis ini Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang ngajarin siapa? Allah. Karena Allah sayang kepada kita, diajarin kepada kita. Seperti ibu kepada kita, ayah kepada kita, diajarkan yang terbaik. Guru-guru kita mengajarkan kepada kita yang terbaik. Allah yang maha baik. Tidak bisa dikiaskan dengan ibu dan ayah kita. Tidak bisa dikiaskan dengan guru-guru kita. Itu Allah mengajarkan yang terbaik. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini adalah perbuatan yang paling disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau kita masalah ibadah ini, ya Allah, paling mulia itu apa? Yaitu bersyukur kepada Allah. Makanya sholat kita yang paling penting seperti dalam hadis Rasulullah SAW. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu paling inti. Bagaikan kalau kita haji, Al-Hajju Arafah. Arafah itu paling inti. Fatihah itu paling inti dalam sholat kita. Dan sholat kita paling inti dalam ibadah kita, imaduddin. Subhanallah, tiang agama. Jadi Al-Fatihah, kenapa sih di situ? Karena di situ ada dimulai setelah bismillah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengingatkan kita, apa sih sesungguhnya itu bersyukur? Bersyukur itu adalah akhlak. Untuk tahu diri kita, bahwa diri kita itu adalah makhluk Allah, diberi oleh Allah, tujuannya mencari ridha Allah, hidup ini karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah. Allah, inilah bersyukur. Jadi kita makin hari makin dekat. Kalau orang sudah bersyukur bagaimana sih? Apa sih itu bersyukur? Oh, bersyukur luar biasa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ada kisah subhanallah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin atau jadi khalifah waktu itu melihat rakyatnya siang dan malam keliling. Kita ma'ruf kisahnya Sayyidina Umar. Pada suatu hari Sayyidina Umar melihat orang yang sedang tawaf. Melihat orang tawaf ibadah. Beliau juga lagi tawaf. Subhanallah. Lagi tawaf. Di situ subhanallah luar biasa lagi tawaf. Tiba-tiba ini orang keliling tawaf, baca doa. Sayyidina Umar dengarkan, perhatikan. Sayyidina Umar perhatikan terus. Tiba-tiba ada satu orang sedang keliling tawaf itu sambil apa? Membaca doanya sedikit aja. Dan diulang-ulang terus keliling itu. Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya, artinya kurang lebihnya, ya Rabb, jadikanlah kami adalah orang yang sedikit, yang terbagian daripada sedikit. Sayyidina Umar melihat, ini orang minta sama Allah kok sedikit. Sayyidina Umar itu langsung kalau ada orang yang kurang menurut beliau itu kayak kurang pas, diingetin. Ditegur, pemimpin ini nomor 1. Negur, ya fulan, kenapa kamu itu berdoanya minta sedikit? Minta sama Allah yang banyak. Minta sama Allah yang banyak. Allah maha kaya, Allah maha mampu. Jangan minta sedikit. Kenapa? Akhirnya dikatakan oleh orang itu dalam Al-Quran, dibaca Al-Quran. Sayyidina Umar itu menerima, bukannya keras tidak menerima. Kelihatannya keras, tegas Sayyidina Umar. Tapi kalau ada orang memberi masukan, didengar. Kalau benar diterima. Banyak kisah-kisah seorang perempuan menegur Sayyidina Umar lagi khutbah, lagi ceramah, subhanallah. Dan ikutin orang perempuan itu, karena benar. Bawa Al-Quran. Ini orang itu mengatakan begitu. Terus katanya, apakah engkau wahai khalifah tidak ingat Al-Quran mengatakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Katanya,
Itu ada dalam Al-Quran mengatakan bahwa keluarga orang Daud itu dengan bersyukur dan kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur sungguh-sungguh itu sedikit golongannya. Sedikit golongannya. Nah ini saya minta ketika tawaf, mudah-mudahan saya digolongkan dengan orang yang sedikit itu. Hah? Kata Sayyidina Umar. Ini orang cerdas benar. Karena orang yang paling disayang oleh Allah adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, betul-betul bersyukur, bukan bersyukur, yang betul syakur. Syakur ala wazan fa'ul, timbangannya fa'ul itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu artinya yang benar-benar bersyukur. Sedikit-sedikit ingat bersyukur kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Habis makan, Alhamdulillah. Keluar dari kamar kecil, Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha. Dan seterusnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang bersyukur betul-betul itu adalah golongan sedikit sekali. Kata Allah, syakur wa qalilun. Nah orang yang tawaf ini ketika membaca Quran ini faham, ya Rob, jadikanlah saya orang kelompok yang sedikit ini yang disayang olehmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku. Ketika Sayyidina Umar Amirul Mu'minin mendengarkan itu, hah? Kamu benar juga. Sadaqta. Maka kamu benar. Teruskan doa kamu. Allahu Akbar. Yang sedikit ini, yang benar-benar bersyukur dalam manusia sejagat raya ini, kata Allah dalam firman-Nya, itu sedikit dibandingkan yang tidak bersyukur. Dibandingkan dengan yang bersyukur, bersyukur sedikit. Saya kadang-kadang bersyukur, kadang-kadang tidak. Tapi yang kontinu bersyukur itu sedikit. Nah, inilah hamba-hamba Allah yang istimewa. Makanya Rasulullah SAW itu Allah adalah orang yang paling banyak bersyukur di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Kembalikan kepada Allah, selalu bersyukur. Bersyukur tandanya apa? Biasanya suka senyum, murah senyum. Makanya Rasulullah mengatakan supaya kita banyak bersyukur, al-ibtisamatu fi wajhi akhika shadaqah. Hai sahabatku, hai muridku, jangan kamu cemberut. Ya, senyum kepada saudara kamu. Tahu orang yang senyum itu adalah bagikan orang yang bersedekah, mengeluarkan sedekah padahal tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan harta, tapi pahalanya besar seperti orang sedekah. Senyum. Senyum itu biasanya dikeluarkan dari mulutnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Coba kita lihat. Adakah orang yang bersyukur terus alhamdulillah sambil cemberut? Tidak ada. Orang bersyukur itu biasanya alhamdulillah, senyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sudah tanda-tanda orang yang diberkahi oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini Al-Quran membawa kita untuk ini. Sampai-sampai tadi qori kita itu membaca ayat, satu ayat, subhanallah, pendek, yang luar biasa, famousnya luar biasa, sampai semuanya kita hafal. La in syakartum la azidannakum wa idh ta'adzana rabbukum. Ta'adzana artinya apa? Allah mengiklankan. Adzan, kumandang adzan seakan-akan diiklankan oleh Allah. Tuhan kalian mengatakan, diumumkan di halayak raya, halayak ramai, makhluk-makhluknya Allah semuanya, manusia dan bukan manusia. Apa kata Allah yang terang-terangan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalian pasti, kata Allah, demi kebesaranku, pakai lamul qasam, lam sumpah. Di sini dalam bahasa Al-Quran. La azidannakum. Saya akan tambahkan kenikmatan untuk kalian. Allah. Pakai nun taukid. Kalau yang belajar ini nahu ini luar biasa. Pakainya syadda. Ya ini luar biasa kata Allah. Pasti kata Allah. Aku akan tambahkan kenikmatanku kepada kalian. Kenikmatan keberkahan, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, kenikmatan panjang umur, kenikmatan punya keluarga yang diberkahi oleh Allah, kenikmatan doa, mustajabud doa, kenikmatan kemajuan, kenikmatan. Ini pas banget, subhanallah, pas ulang tahun. Atau hari harlahnya ini, miladnya, Al-Fat yang ke-21. Kita, ya Allah bersyukur, berbagi nikmat sana Allah diberi nikmat. Apa kata Allah dalam Al-Quran?
Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apakah kita tidak melihat surat Wadduha itu ditutup dengan apa? Fahaddits. Terangkan, ucapkan, gunakan, kerjakan. Kita punya ilmu, jangan dipendam, berikan kepada yang lain. Itu namanya fahaddits. Punya harta, jangan cuma disimpan terus. Sebagian berikan kepada yang memerlukan, bantu kepada yang memerlukan. Punya tenaga, bantu kepada yang lemah. Punya pikiran, bantu kepada orang yang pikirannya kurang lurus. Punya jabatan, bantu kepada orang-orang masyarakat yang perlu bantuan. Perizinan dimudahkan dan seterusnya. Jangan seperti kebalikannya. Selagi bisa disulitkan, kenapa harus diberi mudah? Astaghfirullahaladzim. Ini kebalikannya. Kita kalau bersyukur, apakah masih bisa diberi kemudahan? Dipermudah. Urusan, permudah. Perizinan, permudah. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Untuk kesehatan, permudah. Untuk ini, permudah. Jangan sekali-kali persulit. Itu tanda-tandanya bersyukur. Tapi kalau mempunyai kekuasaan, digunakan untuk kenapa dipermudah selagi masih bisa dipersulit? Astaghfirullahaladzim. Ini kebalikannya kata Allah di dalam ayat itu mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kebalikannya, kalau kalian tidak bersyukur, tidak digunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kalian untuk membantu orang lain, untuk membantu orang lain, yaitu dengan bersyukur, dengan kata-katanya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan jabatannya, dengan segala-galanya. Kalau kalian tidak digunakan, Allah sudah mengancam langsung, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih dan menyakitkan untuk kalian. Ilmunya tidak diberkahi. Rizkinya akan hancur. Bahkan dengan rizkinya itu dididikkan kepada anak-anaknya menjadi anak-anak naudzubillah min dzalik. Rumah tangganya akan berantakan. Ilmunya menjadikan masalah untuk dirinya sendiri, wal'iyadzubillah. Ini banyak lagi yang diucapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam masalah bersyukur. Makanya kita alhamdulillah, kita sebagai bangsa Indonesia luar biasa. Subhanallah. Bersyukur itu adalah inti. Makanya di dalam undang-undang itu bahkan ada lagu nasional ini. Subhanallah, mungkin di sekolahan ini sering dikumandangkan. Namanya aja temanya bersyukur atas karuniamu ya Rabb. Apa namanya? Di dalam ini semuanya Subhanallah. Apa dikatakan dalam lagu bersyukur itu? Subhanallah, atas karuniamu. Apa? Tanah air pusaka. Dan seterusnya. Subhanallah, ini kemerdekaan, ini atas karunia Allah. Untuk kita sebagai bangsa Indonesia meneruskan kita, ya Allah, iya ya. Jangan sampai disia-siakan. Negara ini, ayo bangun, ayo didik masyarakatnya. Karena negara tanpa manusia tidak ada gunanya. Manusia tanpa dengan ilmu susah. Ilmu tanpa dengan akhlak tidak akan bisa bahagia warganya, masyarakatnya tidak akan maju. Makanya ilmu, akhlak. Ilmu, akhlak. Akhlak adalah perasaan kita. Ayo kita majukan bangsa ini. Ayo, ini makanya yang paling penting di dalam masalah ini adalah pendidikan. Pendidikan ini paling penting untuk membina ini. Untuk menjadikan generasi-generasi yang mulia. Didik dengan ilmu yang baik. Tapi jangan lupa, ilmu tanpa akhlak. Ilmunya untuk menipu orang lain. Untuk menjatuhkan orang lain. Untuk menghina orang lain. Bahkan kadang-kadang ilmu yang tanpa akhlak, itu ibu dan ayahnya sendiri pun akan dijatuhkan. Karena anaknya lebih pandai daripada ibunya. Anaknya lebih pandai daripada ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan Al-Fat ini selalu bergandeng antara ilmu dengan akhlak. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Inilah yang diajarkan dalam Al-Quran. Jangan sampai. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Luqman yang sering kita bawa. Yaitu wawassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Apa setelah itu? Setelah ayat tadi menerangkan bahwa anak
diwajibkan, dipesan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ingat, ibumu melahirkan kamu, ibumu menyusui kamu, ibu dan ayahmu mencari uang, mencari ini, tenaga, siang dan malam untuk kalian, wahai anak-anak. Apa setelahnya itu? Anishkurli wali walidaika. Hah, tidak ada disuruh beribadah kepada Allah, tapi Allah mengatakan, bersyukurlah kepada aku. Kenapa kepada Allah? Karena yang melembutkan hatinya ibunya, yang bisa mengorbankan segala-galanya, sampai taruhannya nyawa melahirkan anaknya, adalah siapa? Allah menaruh kasih sayang di dalam dada ibunya. Allah menaruh kasih sayang di dalam dada ayahnya. Dikit-dikit, anakku bagaimana? Anakku bagaimana? Siapa ini yang menggerakkan? Allah, Allah, Allah. Anishkurli wali walidaika. Ibu dan ayahmu juga. Jangan lupa, bersyukurlah kepada beliau-beliau. Beliau telah banyak berkorban. Malam tidak tidur, memikirkan Anda. Makan tidak makan, demi untuk Anda terlebih dahulu, hai anak. Ini dikaitkannya dengan syukur. Dengan syukur, subhanallah. Anishkurli wali walidaika. Terus apa lagi ditutupnya dengan apa? Ilayyal masir. Kalian semuanya akan kembali kepada aku, kata Allah. Aku akan yang menghisab kalian. Subhanallah. Aku yang akan membalas kalian. Dengan bersyukur ini. Syukur. Nomor satu, kepada ibu dan ayah. Selain kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada orang-orang yang seakan-akan ibu dan ayah, guru-guru kalian, yang mendidik kalian, yang menjadikan sebab kalian belajar, itu juga. Nah inilah, kita ini diajarkan untuk bersyukur. Kurangnya kita ini adalah kurang bersyukur. Makanya banyak orang-orang yang kadang-kadang sudah jadi pejabat, bukannya dia bersyukur, malah menjadi na'udzubillah min dzalik. Yang kita lihat, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bukannya bersyukur, tetapi malah ngawur, malah mengambil hartanya negara, mengambil ini. Ya Allah, harusnya bersyukur kita bisa menjadi seorang yang dimuliakan. Oh ingat ya, saya ini bisa naik begini berkatnya masyarakat, rakyat dan seterusnya. Ini kadang-kadang lupa. Lupanya kenapa? Karena subhanallah, karena apa? Karena akhlaknya yang na'udzubillah min dzalik. Makanya kita ini penting akhlak ini. Makanya Allah mengingatkan, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kalian semuanya akan kembali kepada aku. Maksudnya apa? Kalau kalian bersyukur, menggunakan nikmat untuk di jalan yang diridhai oleh Allah, kepada ibu dan ayah Anda, kepada guru-guru Anda, kepada bangsa Anda, kepada semua sekitar Anda, maka Allah akan muliakan Anda. Tapi kalau Anda menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, bukan untuk beribadah, bersyukur kepada Allah, bahkan untuk sombong, merasa saya ini adalah orang yang paling mulia, saya yang paling pintar, saya yang paling bisa, saya yang paling ini, saya yang paling itu, Allah marah. Kalian tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Nabi Muhammad. Makanya sering acara ada sholawat, apalagi tadi dibacakan rawi, maulid, sejarah Rasulullah. Kenapa? Kita syukur kepada Rasulullah. Berkat Rasulullah kita bisa diingatkan kenal kepada Allah. Berkat Rasulullah yang mencontohkan kita akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak mulia, maka kita memberikan contoh. Contohnya siapa ya? Rasulullah. Contoh yang mulia. Guru kita, ya contoh. Tapi kalau guru kita jauh dari Rasulullah, bertentangan dengan Rasulullah, bukan contoh, maaf. Guru pun terbatas. Harus kita kembali kepada Rasulullah SAW. Karena itu yang ditunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun kita, kembali lagi kepada Rasul. Makanya kita selalu ingat, salawatan kepada Rasulullah. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim, salawat kepada Rasulullah. Rasulullah itu susah payah untuk kalian, wahai umat mukmin, umat Islam. Nah inilah. Dan kepada ibu dan ayah tadi di dalam ayat tadi surat Luqman sudah jelas, yaitu adalah kembali kepada Allah. Bahkan saya tutup dengan kisah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Ini mungkin sebagai untuk kita, karena kita semuanya akan kembali ke sana, kembali kepada Allah.
Ilaihil masir, kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turja'un, kalian akan dikembalikan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk hisab, untuk dipertanggungjawabkan. Nanti seperti dalam surat Al-Hakumut Takatsur, di dalam ayat yang ke-8 penutupnya, latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian semuanya akan dipertanggungjawabkan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat ada hidup, nikmat Islam, nikmat sebagai warga negara Indonesia, nikmat sebagai macam-macam, nikmat menjadi guru, nikmat menjadi yayasan, nikmat menjadi orang kaya, nikmat menjadi wali murid, nikmat menjadi orang tua, akan ditanya oleh Allah. Anak kamu dididik apa belum? Dimasukkan kemana? Dididik dengan Al-Quran, dididik dengan Al-Quran atau tidak? Dididik dengan akhlaknya Rasulullah atau tidak? Akan dipertanggungjawabkan. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian sudah tahu. Nah ini. Makanya Rasulullah SAW kepada sahabat, bercerita kepada sahabat, atadrun man awwalun nas yud'a ilal jannah. Ini bahasanya Rasulullah. Apakah kalian tahu? Orang yang pertama kali yang nanti dipanggil oleh Allah masuk surga. Dipanggil. Karena orang masuk surga itu dipanggil oleh Allah. Bukannya masuk gitu aja sendiri. Tapi kalau yang masuk neraka nggak dipanggil. Kalau dipanggil, fulan masuk neraka. Pura-pura nggak lihat dia. Nggak lihat dia. Nggak dipanggil. Comot. Diambil, masuk neraka. Tapi kalau masuk surga sebagai pemuliaan, penghargaan, dikatakan apa? Akan dimuliakan oleh Allah, dipanggil. Fulan bin Fulan. Allah, nama orang tuanya dibawa. Nama orang tuanya dibawa. Fulan atau Fulana, binti Fulan, bin Fulan. Panggil oleh Allah. Masuk surga silahkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya nanti yang dipanggil oleh Allah awal-awal. Rasulullah menunjukkan, apakah kalian tahu siapa orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah? Yang amalannya maksudnya. Siapa maksudnya, perbuatannya apa? Apa yang banyak sholatnya? Apa yang banyak sodakohnya? Apa yang hajinya bolak-balik? Apa yang ilmunya banyak? Apa yang ceramahnya banyak? Apa yang muridnya banyak? Kata Rasulullah, sahabat Nabi bingung jawabnya. Yang mana ya? Sholatnya mungkin, yang qiyamul lail, yang sodakohnya, yang ini nih. Kata Rasulullah, apakah kalian pengen tahu? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kepengen. Kepengen kita orang-orang yang pertama dipanggil oleh Allah. Yang bintang kelas yang juara 1. Yang pertama dipanggil. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Apa itu ya Rasulullah? Al-Hammadun. Orang yang paling banyak Al-Hammad. Yang paling banyak bersyukur. Hamad, Alhamdulillah. Kalau mengucapkan, yang suka mengucapkan Alhamdulillah. Tangannya mengucapkan Alhamdulillah. Hartanya Alhamdulillah. Matanya Alhamdulillah. Kok mata Alhamdulillah? Iya, digunakan untuk menyenangkan orang lain. Di dalam tanda petik ridhonya Allah. Jadi tidak memandang maksiat. Kalau maksiat, tutup. Karena orang tidak senang dipandang kalau dalam keadaan dia tidak baik. Jangan melihat dalam keadaan baik. Orang menyenangkan orang, lihat, diajak bicara. Matanya menghadap, kata Rasulullah. Jangan diajak bicara, matanya kemana? Rasulullah SAW kalau diajak bicara, bukan lagi matanya, dadanya menghadap. Rasulullah menghadap. Mari ke sana diajak ngomong begini. Bukan hanya kepalanya aja, bahkan sama dadanya. Matanya melihat. Untuk menyenangkan orang lain di dalam ridhonya Allah. Telinganya, dengarkan kalau ada orang ngomong, hargai. Kalau bicara, bicara yang baik. Faliyagul khairan aw liyasmut. Ini namanya bersyukur kepada Allah. Punya harta, carinya yang baik, dikeluarkan di tempat yang baik. Berikan ini, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata Rasulullah, orang yang paling pertama masuk surga dipanggil oleh Allah, Al-Hammadun. Alladzina yahmadun Allah ala kulli hal. Yang bersyukur kepada Allah di setiap saat. Hatta dia dalam keadaan sakit, Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah masih diberi sakit. Coba lainnya sudah begini, lebih sakit daripada saya. Melihatnya yang lebih rendah. Diberi rezeki, Alhamdulillah masih ada rezeki.
Dikasih gaji sekian, alhamdulillah masih sekian. Orang lain ya Allah boro-boro gaji, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar bayar kontrakan. Ini alhamdulillah masih terima gaji. Alhamdulillah dalam pandemi masih kita bisa bersilaturahim. Subhanallah. Masih bisa sekolah walaupun dengan jarak jauh. Masih bisa ini alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ini akan menjadikan kita senyum. Ketika senyum mudah-mudahan menjadi awet muda kata orang sekarang. Ini alhamdulillah, alhamdulillah diajarkan Rasulullah mengurangi stres. Menghilangi stres dalam keadaan yang begini luar biasa, rezeki susah, kerja susah, ini susah, ini susah. Tapi kita banyak bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan nanti di surga Allah, di dalam akhirat Allah memanggil orang yang masuk surga dulu, alhamdun alladzina yahmadun Allah ala kulli hal, yang bersyukur kepada Allah di setiap saat, di setiap keadaan, di setiap ini. Jadi alias jangan mengeluh. Mengeluh ini dibenci oleh Allah. Ngadu kepada Allah boleh, tapi mengeluh jangan. Kenapa saya dikasih sakit? Kenapa saya gajinya segini? Kenapa saya rezekinya segini? Kenapa saya dari ini? Kenapa? Ini bagian dari Allah. Alhamdulillah saya begini. Mudah-mudahan diberkahi. Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Insya Allah yang sedikit itu bisa barokah. Mendidik anak, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, menjadi rumah tangga yang berkah, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kita tidak tahu, subhanallah Allah. Mungkin saat sekarang tidak, besok akan diberi lebih banyak lagi. Nanti akan dibuka begini, buka begini, buka. Oh, luar biasa. Kita yakin sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam yang diberkahi oleh Allah ini, kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diinginkan Al-Fat, apa yang diinginkan murid-murid Al-Fat, apa yang diinginkan oleh orang tua murid-murid Al-Fat, wali muridnya, apa yang diinginkan guru-guru Al-Fat, apa yang diinginkan oleh pendiri-pendiri Al-Fat, Al-Fat, Yayasan Al-Fat, semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur ini, mudah-mudahan Allah makin majukan yaitu Al-Fat menjadi Al-Fat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyumbang untuk negeri kita yang tercinta ini, menjadikan para pemuda-pemuda yang tadinya anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi para pemuda, pemuda menjadi orang-orang dewasa yang bisa membawa negara kita menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini karena temanya sangat luar biasa, dan saya bangga, gembira kepada Al-Fat. Sekali lagi mudah-mudahan Al-Fat ke depan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan orang-orang Al-Fat akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kita langsung doa, Habib. Ya, mudah-mudahan kita tutup. Kalau memang tidak ada pertanyaan, insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini, malam kita bersyukur, kita kumpul malam hari ini, subhanallah. Tidak ada lain kecuali untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kita angkat kedua tangan kita, gunakan tangan kita yang diberikan oleh Allah, bisa bergerak, angkat untuk bermunajat kepada Allah. Karena Rasulullah kalau berdoa selalu mengangkat tangan. Selalu mengangkat tangan. Untuk apa? Untuk menunjukkan tangannya ikut bersyukur kepada Allah. Digunakan untuk bersyukur, merendahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Hatinya digunakan untuk khusyuk kepada Allah. Matanya kalau bisa meneteskan air mata, bersyukur kepada Allah. Segala-galanya yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah di malam yang mulia ini ya Allah. Kami dikumpulkan oleh-Mu ya Allah di majelis yang mulia ini ya Allah, dalam rangka tasyakuran ya Allah. Al-Fat harlahnya yang ke-21 tahun ini ya Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sekarang Al-Fat makin maju ya Allah. Dari mulainya kecil,
sedikit. Tapi sekarang sudah mulai ya Allah melebarkan sayapnya dan alhamdulillah dalam kiprah untuk mendidik anak-anak bangsa ini ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau jaga ya Allah Al-Fat ini ya Allah. Makin ke depan makin bersyukur kepadamu ya Allah. Dari pendiri-pendirinya, dari yayasannya ya Allah. Yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Keluarganya ya Allah, orang tuanya daripada yayasan ini ya Allah. Almarhum Ayahanda Bapak Haji Harsoyo ya Allah. Bersama almarhumah ibunda tercinta ya Allah. Ibu Hajjah ya Allah, Rahana ya Allah. Begitu juga dengan saudari kami ya Allah. Yaitu almarhumah Mbak Anisla ya Allah. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah wafat diangkat derajatnya ya Allah. Dimuliakan di sisimu ya Allah. Dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapati Al-Fat ini ya Allah tidak luput daripada kedua mereka berdua ya Allah. Mereka yang membina para yayasan ini ya Allah. Mereka yang membuat semangat ya Allah. Mereka yang segala-galanya untuk para yayasan ya Allah. Putra-putrinya semuanya ya Allah. Mudah-mudahan mengalir pahalanya juga untuk beliau-beliau di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah. Juga kami mohon ya Allah untuk anak didik kami Al-Fat yang terkena sedang diuji dengan COVID-19 ini ya Allah. Juga para pekerjanya, juga mungkin pengasuhnya atau siapapun yang berhubungan dengan Al-Fat ya Allah. Yang saat ini sedang sakit, khususnya yang sedang COVID, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Diangkat semua penyakitnya ya Allah. Khususnya penyakit hatinya ya Allah. Kalau memang ada yang masih ada hatinya sakit, sakit dengan sifat riya yang masih ada di dalam dadanya ya Allah. Atau sifat sombong, sifat ujub. Ya Allah, atau sifat-sifat yang lainnya, ya Allah, yang suka jahil, zalim kepada orang lain, ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan malam ini diangkat dan dibersihkan dari sifat-sifat ini semuanya, ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau bersihkan kami semuanya, ya Allah. Juga saudara-saudara kami, ya Allah, yang sedang komunitas kanker, ya Allah, yang minta doa kepada kami, ya Allah, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Angkat semua penyakitnya ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa mengangkat penyakit-penyakit kami ya Allah. La syifaa illa syifa'uk. Tidak ada obat, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau saja yang bisa menyembuhkan kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Yang mendengarkan doa ini dan mengaminkannya ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kalau ada yang sakit berilah sehat walafiat. Sakit jasadnya, sakit hatinya ya Allah. Mudah-mudahan dibersihkan hatinya dari segala penyakit ya Allah. Penyakit ria, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit hasud, penyakit dendam, penyakit segala-galanya ya Allah. Yang tidak baik ya Allah, mudah-mudahan bersihkan hati kami semuanya ya Allah. Dan penyakit badan kami ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah, kami ini banyak sakit ya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Dan jagalah kami dari COVID-19 ini ya Allah. Dan jagalah bangsa Indonesia ya Allah, yang saat ini sedang tumbuh ya Allah, luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan segera COVID ini dihentikan dari negeri kami, ya Allah. Bahkan dari negeri belahan dunia, saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami semuanya, ya Allah. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberikan panjang umur. Dan mudah-mudahan Al-Fat, ya Allah. Mudah-mudahan Al-Fat ini, ya Allah, dijaga olehmu, ya Allah. Dari segala fitnah, ya Allah. Dari segala yang tidak baik, ya Allah. Khususnya murid-muridnya, orang tuanya, guru-gurunya, yayasannya, semuanya ya Allah. Ya Allah, kalau memang ada yang mau tidak baik untuk Al-Fat, ya Allah, cegah mereka ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah, sadarkan mereka ya Allah, agar bertaubat ya Allah. Ya Rabb, kalau ada orang yang muniat ya Allah tidak baik ya Allah. Ya Allah, bimbing Al-Fat terus agar di jalanmu ya Allah. Agar di jalan yang diridhai olehmu ya Allah. Bisa mendidik anak didiknya dengan sebaik-baiknya ya Allah.
ilmu dan akhlaknya ya Allah. Berikan kekuatan guru-gurunya ya Allah, agar mereka ya Allah diberikan ilmu yang mulia ya Allah, akhlak yang mulia ya Allah, bisa memberikan contoh tauladan yang terbaik untuk murid-murid Al-Fat ya Allah, agar murid-murid Al-Fat di kemudian hari menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa yang soleh dan solehah ya Allah, bisa memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah, bisa menjadi orang-orang yang amanah ya Allah, yang mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semua yang punya hajat malam hari ini ya Allah, yang hadir di majelis ini ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Hajat sehat walafiat, hajat rezeki yang mudah dan barokah, hajat ilmu yang bermanfaat, hajat-hajat lainnya ya Allah, dan hajat yang terpenting ya Allah, hajat istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Istiqomah agar kami makin ke depan makin istiqomah ya Allah. Jangan sampai kami lalai ya Allah. Kami takut ajal kami makin hari makin dekat ya Allah. Jangan sampai kami lalai dengan segala-gala yang Kau berikan ya Allah. Mudah-mudahan makin dekat kepadamu ya Allah. Agar kalau seandainya di antara kami akan ada yang dipanggil ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan sampai kami sedang lalai dicabut nyawa kami ya Allah. Jangan sampai kami sedang maksiat dicabut nyawa kami ya Allah. Ya Allah, kalau kami nanti di akhir hayat kami ya Allah, panggillah dalam keadaan yang terbaik untuk kami yang diridhai oleh-Mu ya Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, dan saya mengucapkan sekali lagi selamat untuk Al-Fat, selamat untuk Yayasan Al-Fat, pengurusnya, pembinanya, guru-gurunya, kepala sekolahnya, karyawannya, khususnya untuk murid-muridnya yang masih murid, yang sudah alumni-alumninya, juga orang tua muridnya semuanya. Mudah-mudahan kebahagiaan senantiasa bersama kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah demikianlah tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kab tentang menjadi pribadi yang bersyukur dalam perspektif Al-Quran dalam rangka Hari Tasyakuran Al-Fat yang ke-21 ini. Tak terasa memang alhamdulillah kita, khususnya sekolah kita tercinta ini, Al-Fat School Indonesia, sudah berusia 21 tahun. Masya Allah. Sudah banyak yang kita lakukan, dan tentunya masih banyak juga harapan-harapan yang kita impikan ke depan. Amin. Kita alhamdulillah sudah memiliki 4 gedung yang besar, 2 di BD, 2 di Cirende, dan ditambah 1 lagi yang maha besar, yang alhamdulillah saat ini dalam proses penyelesaian. Gedung tersebut yang nantinya akan diperuntukkan untuk SMP dan SMA Cirende, yang ini sungguh luar biasa manfaatnya, bermahkota panel surya yang tentunya membawa manfaat untuk anak didik kita, dan mudah-mudahan proses pembangunannya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan semua kita insya Allah mudah-mudahan mendukung apa yang sudah yayasan canangkan, semata-mata adalah
kepentingan siswa-siswa Al-Fat School Indonesia yang nantinya akan menjadi generasi-generasi umat yang cerdas, yang beribadah dan juga berakhlakul karimah. Mudah-mudahan doa yang tadi dipanjatkan oleh Habib untuk kita semua pada malam hari yang berbahagia ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua tausiah yang tadi Habib sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semakin hari kehidupan kita semakin berkualitas